Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, izinkanlah kami yang terdiri dari saya Zidni Roberodia dan kawan saya Muhammad Imam Prasojo ingin mempersembahkan sebuah video tentang kisah teladan Nabi Ya'qub alaihissalam dan manajemen yang dilakukan beliau selama hidupnya. Tetapi sebelumnya, agar kita lebih mengenal dan lebih akrab dengan sosok Nabi Ya'qub alaihissalam, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan biografi dari sosok Nabi Ya'qub alaihissalam ini. Nabi Ya'qub alaihissalam adalah seorang nabi dan seorang putra dari Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Kelahiran Ya'qub alaihissalam telah disampaikan sebelumnya oleh para tamu Nabi Ibrahim yang terdiri dari beberapa malaikat dari istrinya Sarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud surat ke-11 ayat 71 yang artinya, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Ya'qub. Nabi Ya'qub dari sejak kecil hingga dewasa tumbuh dengan mendapatkan perhatian dari Allah dan rahmatnya. Oleh karena itu, ia berjalan di atas jalan hidup ayahnya dan kakeknya. Nabi Ya'qub memiliki 12 anak, yang Allah sebut mereka dengan sebutan asbab, keturunan Ya'qub. Dari istrinya yang bernama Rahil, lahirlah Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin, dan dari istrinya yang bernama Laya lahirlah Rubil, Syam'un, Lawi, Yahuda, Isakhar, dan Zabilon. Dari budak milik Rahil lahir Dan dan Naftali, dan dari budak milik Laya lahirlah Jad dan Ashir. Di antara sekian anaknya, yang paling tinggi kedudukannya dan yang paling bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala adalah putranya yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ya'qub juga adalah seorang ayah yang dapat kita jadikan teladan, di mana beliau mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, memberikan nasihat kepada mereka, dan menyelesaikan masalah-masalah mereka. Namun, selanjutnya saudara-saudara Yusuf dihasut oleh setan untuk berlaku jahat kepada Yusuf ketika mereka mengetahui perhatian ayahnya kepada Yusuf. Sampai-sampai mereka hendak membunuh Yusuf, namun kemudian sebagian mereka mengusulkan untuk melempar Yusuf ke dalam sumur yang jauh, agar dibawa oleh kafilah yang lewat dan menjadikan Yusuf sebagai budak mereka. Ketika Yusuf tidak kunjung pulang, maka Nabi Ya'qub alaihissalam bersedih dengan kesedihan yang paling dalam karena berpisah dengan putra yang dicintainya. Bahkan ia sampai menderita buta karena rasa sedih yang begitu dalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dapat melihat kembali dengan kuasanya. Setelah waktu berlalu begitu lama, Nabi Ya'qub alaihissalam pun sakit. Ia kumpulkan anak-anaknya dan berpesan kepada mereka agar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tetap beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 133 yang artinya, adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda maut ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya akan tunduk kepadanya. Nama Nabi Ya'qub alaihissalam disebutkan di dalam kitab Al-Quranul Karim sebanyak 16 kali. Dan pada umumnya, nama itu disandingkan dengan nama nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Yusuf, dan lain-lainnya. Yang paling banyak dijumpai adalah penyandingan nama Ya'qub, terutama dengan nama Nabi Yusuf. Selain itu, dengan nama Nabi Ibrahim dan Ishak, serta nabi-nabi lain. Demikian merupakan latar belakang dan juga sedikit kisah dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Selanjutnya akan dibeberkan tentang bagaimana manajemen Nabi Ya'qub alaihissalam dalam mengajarkan banyak pengetahuan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Hal ini akan langsung disampaikan oleh kawan saya, Saudara Muhammad Imam Prasojo. Pola pendidikan Nabi Ya'qub terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam praktik pendidikan yang digambarkan dalam kisah Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub alaihissalam ini, Nabi Ya'qub alaihissalam sebagai pendidik sedang Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak didik. Metode yang tergambar adalah dialog interaktif antara pendidik dan anak didik.
Dialog interaktif antara Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu aksi pendidik dan reaksi anak didik ini, tergambarkan dalam Quran Surah Yusuf ayat 4-5 yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar atau untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Demikian video ini kami buat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk share kepada teman-teman yang membutuhkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.